Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula salat beriring salam kita haturkan kepada puji junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membebaskan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan, dan dari alam azlama menuju alam munawarah, yaitu iman dan Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dedi Ramansyah. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi manajemen dakwah kelas 2A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep Maki dan Madani dengan dosen pengampu Ibu Putri Rezeki Rahayu, MAG. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian Maki dan Madani. Secara bahasa, Maki adalah Mekah dan Madani adalah Madinah. Sedangkan secara istilah terdapat 3 pengertian oleh para ulama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan berdasarkan tempat turunnya ayat. Yang kedua yaitu menentukan berdasarkan kitab objek penerima ayat. Yang ketiga yaitu Maki adalah sesuatu ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun ayat tersebut turun selain di Mekah. Yang kedua yaitu ciri-ciri dan karakteristik Maki dan Madani. Yang pertama yaitu ciri-ciri khusus Makiyah, yaitu yang pertama ayatnya pendek-pendek. Dan yang kedua yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat kata-kata ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang kedua yaitu ciri-ciri khusus Madani. Yang pertama yaitu ayatnya selalu panjang-panjang. Dan yang kedua yaitu setiap surat yang di dalamnya terdapat kata-kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Selanjutnya yaitu metode identifikasi ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah. Selain merumuskan karakteristik Maki dan Madani, ilmuwan kontekstual juga membuat metode untuk mengetahui Maki dan Madani menurut klasifikasi. Memahami Maki dan Madani dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu nakli dan kiasi. Metode nakli melalui peringatan sahabat dan tabligh dan tabi'in, sedangkan metode kiasi dengan melihat kriteria-kriteria dan karakter umum dalam Al-Quran yang memberi petunjuk bahasa ayat-ayat tersebut termasuk Maki atau Madani. Selanjutnya yaitu surat-surat Makiyah dan Madaniyah. Nama surat-surat Madaniyah berdasarkan urutan juz yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fatih, Al-Hujurat, Ar-Rahman, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Ashr, Al-Mumtahah, Al-Asyaf, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, Al-Ihsan, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. Sedangkan surat Makiyah yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Araf, Yunus, Hud, Yusuf, Al-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Al-Mu'minun, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, Al-Alaq, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Balad, At-Tin, At-Takasur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faedah mengetahui Maki dan Madani. Yang pertama yaitu untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran antara surat Makiyah dan Madaniyah dapat membantu dalam metode dakwah menuju jalan Allah. Yang ketiga yaitu mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Nabi sejalan dengan sejarah dakwah dan segala peristiwa yang menyertainya, baik periode Mekah maupun Madinah sejak turunnya ayat pertama dan terakhir. Materi yang terakhir yaitu bantahan terhadap klaim bahwa Al-Quran adalah produk lingkungan dan budaya. Menurut Nash Hamid Abdul Yazid, Al-Quran merupakan teks kebahasaan dan produk kebudayaan yang berangkat dari keterbatasan konsep dan realitas. Menurut
Muhammad Quraisy Shihab, Al-Quran adalah kitab petunjuk dan pedoman yang tiada hentinya sampai akhir masa dan bukan merupakan teks kebudayaan seperti yang diisukan, karena Al-Quran berbeda dengan kitab suci lainnya yang datang dari Tuhan kemudian redaksinya dari para utusan dan bersangkutan, melainkan secara redaksi pun berasal dari Tuhan. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.